kegiatan hari ini kita memenuhi undangan dari Komisi Informasi terkait evaluasi pelaksanaan PPID. Ya. Nah, tentu dalam kesempatan ini akan kita sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan keterbukaan informasi di Disperindak Provinsi Banten. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik ini ya Pak Sekdes, sesuai dengan aturan dan sesuai dengan harapan ya, mekanisme yang ada dan tujuan dari keterbukaan informasi publik tersebut. Mudah-mudahan evaluasi kita lancar dan kita mendapatkan predikat yang Terbaik insya Allah. terbaik insya Allah. Ya. Bray? Assalamualaikum. Ya. Pak Iwan. Assalamualaikum. Regi Bang. Sukses. Siap Bang. Info. Ya. Baik. Selamat datang Bapak Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Bapak Dr. Iwan Hermawan SPMM beserta jajarannya. Perkenalkan, saya Briani Astuti, saya moderator pada presentasi kali ini. Mohon izin Bapak, presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi selama 13 menit. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, nanti jika sudah melebihi waktu 13 menit akan kami stop. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab bersama para panelis, yaitu selama 15 menit, dan selanjutnya adalah closing statement selama 2 menit Bapak. Baik, langsung saja Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Miliani atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama dan utama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kemudian juga alhamdulillah, syukurillah pada hari ini saya berkesempatan untuk silaturahim dengan rekan-rekan dari Komisi Informasi, dengan komisioner ada Pak Oja, kemudian juga ada Kang Ahmad Sikoruddin dan juga ada Kang Roni. Mungkin yang pertama Kang Ojat, mohon saya memperkenalkan diri karena saya masih junior ya Pak di kalangan eselon 2 di Banten, karena saya baru dilantik kemarin bulan Februari, jadi mohon bimbingannya selalu. Baik, kita mulai mungkin terkait dengan agenda kita hari ini mengenai pelaksanaan PPID atau informasi keterbukaan keterbukaan informasi di Disperindak Provinsi Banten. Kenapa kami menjadikan keterbukaan informasi ini sebagai prioritas? Yang pertama tentunya ini adalah hak setiap warga untuk mendapatkan akses data dengan mudah sesuai dengan yang dibutuhkan dari sektor perusahaan kami. Kemudian yang kedua juga ini adalah akuntabilitas kinerja sebagai tolak ukur evaluasi kepatuhan terhadap undang-undang dalam melayani masyarakat. Kemudian juga yang ketiga adalah dorongan inovasi, bagaimana kami bisa menciptakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan ramah pengguna melalui transformasi digital. Artinya dari tahun ke tahun kami harus melaksanakan kegiatan ini dengan lebih baik lagi. Nah, terkait dengan PPID pelaksana di Disperindak Provinsi Banten, kita adalah garda terdepan ya dalam menjamin hak publik atau informasi di Disperindak. Kita membuka seluas-luasnya akses informasi untuk publik, kemudian juga kita melakukan kemudahan-kemudahan ya terkait prosedur yang ramah untuk masyarakat yang membutuhkan informasi. Kemudian juga tentunya kita menjalankan amanah undang-undang atau peraturan sebagaimana tercantum dalam Perda Banten nomor 8 tahun 2012 dan juga Pergub nomor 23 tahun 2021. Kemudian juga kita mempercepat ya respon
tanpa birokrasi yang berbelit dan akuntabel. Artinya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan kewajiban kami terkait layanan akses informasi, kami ada layanan tatap muka atau des fisik, ya, konsultasi langsung, ya, melalui pengajuan permohonan fisik, kemudian juga pengambilan dokumen di puslaian kami yang hadir dengan mengutamakan interaksi personal. Kami juga ada layanan elektronik atau des digital tanpa batas ruang dan waktu. Ini bisa dilakukan melalui permohonan langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan web Disperindag maupun juga media sosial yang alhamdulillah kita sudah punya 5 media sosial. Kemudian terkait katalog informasi publik yang tersedia, ya, kita ada profil lembaga dalam katalog itu terkait dengan visi misi, struktur organisasi, kepegawaian dan juga tupoksi Disperindag. Kita juga ada informasi berkala tentang data kinerja, laporan keuangan dan program rutin yang terbaru sesuai dengan jadwal atau secara terjadwal. Kemudian informasi serta merta, artinya informasi yang kita sajikan yang sifatnya mendesak atau menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, serta informasi setiap saat, ya, ini dokumen-dokumen kebijakan, perizinan maupun juga arsip publik yang selalu siap diberikan kapanpun diminta atau kapanpun ada yang memerlukan. Ada 4 langkah kemudahan yang didapatkan terkait informasi. Yang pertama adalah langkah pertama mengajukan permohonan, kemudian yang langkah kedua adalah pencatatan dan verifikasi untuk mengintegrasikan dan memeriksa kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh petugas kami segera mungkin. Kemudian juga ada koneksi data, ya, kami mencari dan memverifikasi data yang diminta, ya, di bidang-bidang terkait agar informasi yang kita sampaikan ini akurat. Kemudian juga langkah 4 adalah penyerahan informasi, ya. Jadi jawaban atau dokumen yang diserahkan kepada peminta informasi sesuai dengan standar waktu dan juga layanan. Namun begitu, kita juga mengacu kepada mekanisme yang ada, bahwasanya memang ada beberapa dokumen yang dikecualikan dan masuk dalam hak keberatan. Jadi tidak semua data bersifat terbuka yang informasi di mana dikecualikan jika berpotensi membahayakan keamanan negara, rahasia bisnis ataupun data pribadi secara regulasi yang ketat. Nah, kemudian mekanisme transparansinya jika ditolak, PPD wajib memberikan surat keputusan dan penjelasan mengenai penolakan tersebut. Kemudian apabila peminta informasi belum merasa puas, maka bisa dilakukan dengan menggunakan hak keberatan untuk mengajukan keberatan resmi yang akan dievaluasi di tingkat pimpinan hingga tingkat komisi informasi. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Tapi izin Pak Kadis, Pak Seknis, mengingat waktu yang relatif mepet Pak, mungkin kami cukup khususnya sudah diwakili oleh teman-teman. Terima kasih Pak Kadis. Berarti langsung saja Bapak untuk memberikan closing statement selama 1 menit Pak. Baik. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih Pak atas kegiatan hari ini. Ini juga sebagai bentuk pengawasan terhadap kami supaya kami bisa lebih baik lagi ke depan. Saya mendengar tadi hal-hal yang selama ini saya anggap sudah sesuai rule-nya, ternyata masih banyak hal-hal yang harus kami perbaiki. Nah, kalau tidak diingatkan seperti ini Pak, nah, kita lupa bahwasanya kita masih jauh dari hal yang sempurna. Tapi meskipun demikian, saya yakin rekan-rekan kami, ya, tim PPID di Disperindag Provinsi Banten akan tetap semangat Pak, semangat melaksanakan memang apa yang harus kami laksanakan, dan insya Allah Pak, apa yang tadi disampaikan oleh para panelis akan kami tindak lanjuti langsung Pak. Mudah-mudahan ketika visitasi nanti sudah terlihat apa yang diinginkan oleh Kang Saparudin maupun juga Pak Khori juga, demikian juga dari Pak Ojak. Mungkin itu statement dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf terhadap kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam pengelolaan PPID di Provinsi Banten. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Talis dan jajarannya Bapak. Untuk selanjutnya sesi foto bersama, silakan turun. Ya. Nuhun Kang. Tim PPID-nya Nuhun, Kang. Ayo tim ikut. PPID. Ikut semua Pak, makanya tinggal toel-toel nih. Sudah mendengarkan langsung. Bahan sudah kan? ada, tinggal nggak bisa klik nanti tuh. Ketahuan sama Pak Kadis. Bang Ojat, kan? Bang Ojat. Ya. Ayo. Ayo Pak Ferry. Ayo. Dapat semua Pak? Semua, ya. Satu lagi. Oke, baik. Baik. 1, 2. Alhamdulillah kita telah melaksanakan evaluasi ya, terkait betul. pelaksanaan PPD dengan Komisi Informasi, dan namanya sudah bisa dipaparkan tadi terkait hal-hal yang sudah kita lakukan. Kita perbaiki ya, namun Pak Kadis, ya. begitu Siap. ada beberapa catatan dari Komisi Informasi yang harus kita perbaiki. Baik. Dan ini tentunya juga bukan terkait masalah kita lalai ya, Ya. tapi ini sepertinya terkait dengan sistem. Betul. Ya, terkait dengan sistem, Betul. yang namanya elektronik ya, Ya. yang namanya aplikasi itu kan pasti ada satu Ada masalah errornya ya. errornya pasti ada. Nah, itu mungkin di situ nanti kita juga akan bisa jelaskan nanti di visitasi. Baik. Ya, karena Kita masih selesaikan. ada visitasi akan kita selesaikan nanti di visitasi KI. Baik. Dan mungkin bisa akan lebih dijelaskan lagi. Insya Allah. Karena tadi waktunya itu hanya 30 menit ya, jadi kita tidak bisa leluasa untuk Ya. menyampaikan. Tapi pada intinya apa-apa yang menjadi catatan dari Bisa kita tim perbaiki, Pak. evaluator, dari tim panelis Bisa itu diperbaiki, Pak. bisa diperbaiki dan mungkin akan kita telusuri Ya. di mana terjadinya miss itu. Ya. Karena kalau lihat dari Pengisian informasi teman-teman, pengisian semua sudah full ya. Betul. Namun secara sistem ternyata masih belum bisa. Nah, ini ada nyangkutnya di mana? Baik. Nah, memang inilah kekurangan dari Evaluasi. sistem digitalisasi Ya. sekarang, bisa nyangkut di aplikasi itu sendiri. Aplikasi itu. Insya Allah ke depan kita akan perbaiki Ya. dan insya Allah kita akan meraih hasil yang terbaik untuk pelaksanaan PPD tahun 2026. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Kerjasama dengan semua di bawah arahan Pak Sekris dan tim dari PPID. PPID. Ya. Baik. Oke. Siap. Terima kasih. Sukses. Sehat selalu.